Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andrayani. Saya CGP Angkatan 9 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana aksi nyata dari penerapan disiplin positif dan bagaimana kami membagikannya kepada rekan-rekan kami di sekolah kami. Semoga dengan adanya diseminasi dari disiplin positif ini bisa menambah manfaat ilmu pengetahuan dan rekan-rekan tentunya bisa ikut mengaplikasikannya sehingga kita bisa menuju pendidikan yang berpihak pada anak dan yang merdeka. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu, apa sebenarnya disiplin positif itu? Dan bagaimana membudayakan disiplin positif terhadap murid kita? Mari kita saksikan pemaparannya pada slide berikut ini. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.
cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
kerja bakti membersihkan kelas, ditata kembali kelasnya ya. Kamu tidak bawa alat tidak bawa. Kenapa? Oh ya, kalau sudah tetap itu ya. Diskusi ya. Oke. Ya semuanya bersih. Bagaimana? Sudah sehatkah hari ini? Oke. Tadi saat teman-teman kerja bakti membersihkan kelas, Nafla tidak membawa alat pel ya? Padahal Nafla sebenarnya ingin membawa alat kebersihan kan? Iya. Oh ya, buku juga sama. Tapi kalau tidak membawa alat pel, menurutmu bagaimana? Nafla pasti ada alasan kenapa tidak membawa alat pel kan? Iya. Kira-kira alasannya kenapa Nafla? Nafla lupa karena tadi malam bermain sampai larut. Oh iya, jadi Nafla tahu kalau hal itu tidak baik kan? Nah, oke, nggak apa-apa ya sudah, tidak apa-apa. Kita boleh kok bermain, namun kita harus tahu waktu dan menyelesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Nafla masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Salah satunya apa? Iya Bu, gotong royong membersihkan kelas. Oke, Nafla setelah ini ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya mau menjadi murid yang disiplin. Oke, baik. Semoga apa yang Nafla inginkan dapat tercapai ya. Sekarang Nafla boleh istirahat. Ya. Anak tadi sudah Bu Dewi sampaikan tentang buku fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu tentang apa? Cerita lah ya. Hayalan. Sedang non fiksi tentang seperti biografi ya, kemudian ensiklopedia. Nah sekarang nanti secara berkelompok kalian menganalisis teks yang ada di buku bacaan. Oke, Kaski, kenapa pusing? Kenapa pusing? Atau dibagi nggak apa-apa? Masih pusing? Oke, ya udah minta tolong temannya Natfi dibawa ke UKS. Nah, anak-anak, kalau nanti masih ada yang kesulitan bisa bertanya ya. Silakan anak-anak melanjutkan berdiskusi mengenai buku bacaan. Silakan dimulai ya. Kalau sudah nanti bisa maju satu-satu. Ayo maju Faira. Bagaimana, sudah sehatkah? Nah, tadi saat mengerjakan tugas bahasa Indonesia, kepala Faski sakit ya. Padahal Faski sebenarnya ingin menyelesaikan tugas itu kan? Sama Bu Dewi juga begitu. Nah, nah, tapi kalau tiba-tiba sakit kepala pada saat mengerjakan tugas, menurutmu bagaimana Faski? Pasti ada alasan kenapa tiba-tiba sakit kepala kan? Iya Bu. Oke. Nah, ya sudah tidak apa-apa. Kita boleh kok pusing mengerjakan tugas. Namun, jika kita bingung, kita bisa bertanya dengan Bu Guru. Tidak perlu takut. Faski takut dengan Bu Guru. Oke, nah, sekarang Faski masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama? Salah satunya apa? Salah satunya apa? Jangan malu untuk bertanya. Nah, setelah ini Faski ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya mau menjadi murid yang percaya diri. Oke, baik. Semoga apa yang diinginkan Faski tercapai ya. Sekarang Faski istirahat dulu. Ya, istirahat dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Edi Kulipan Lor 2 dan yang terhormat Bapak, Ibu, guru dan tenaga kependidikan di SD Kulipan Lor 2. Puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi disiplin positif pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan pagi ini ya, akan menjelang siang kami akan mendiseminasikan tugas kami, yaitu tentang disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini, coba Bapak Ibu melakukan genggaman tangan sebelah kanan. Ya, anggap Bapak Ibu membayangkan bahwa tangan yang Anda genggam ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga buat Bapak, buat jenengan, sangat berharga. Nah, sekarang bahwa Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang coba salah satu rekan Anda, bisa sampingnya atau belakangnya, mencoba menggoda teman Anda agar membuka genggaman tangan. Coba ya, diperagakan. Ya, coba dibuka. Coba ya, Bu Ada sama mau nggak coba? Bahwa itu sangat berharga buat jenengan. Mau nggak? Terdiri ya. Dirayu ya, sampai coba dirayu. Saya mau tanya pada Bu Ada, pada saat Bu Ada menggenggamkan tangan bahwa itu ada kepercayaan diri. Oh ya, itu punya saya berharga, sampai Bu Ada dirayu oleh Bu Ati akan membukanya. Bu Ada mau tidak? Tidak, saya mempertahankan agar tetap berada di genggaman saya. Ya, terima kasih. Coba sekarang gantian Bu Ati yang menggenggam tangan. Coba gantian Bu Ada mencoba merayu Bu Ati agar mau. Coba dirayu, mau tidak? Kira-kira di dalamnya ada apa itu? Mau tidak? Pokoknya Bu Ati harus iya. Sudah kuat ya. Oke, bagaimana Bu Ati? Mau tidak? Tidak mau, karena itu berharga pada hidup saya. Inilah yang disebut dengan keyakinan, ya, bahwa di dalam di dalam genggaman tangan kita itu ada keyakinan. Berarti yang memegang kontrol siapa? Tadi pada saat Bu Ada menggenggam tangan itu yang memegang kontrol siapa? Bu Ada apa Bu Ati? Bu Ada ya, karena Bu Ada punya punya keyakinan diri bahwa bahwa ini sangat berharga. Tadi gantian pada saat Bu Ati yang menggenggam tangan, yang punya kontrol siapa? Saya. Iya, seperti itu. Nah, itulah yang namanya bahwa itulah yang namanya keyakinan ya, bahwa kita itu punya keyakinan masing-masing karena sesuai dengan kebutuhan, karena menurut jenengan itu berharga. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar dari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini di sini kita ada, karena berarti sekarang kita akan meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrolnya.
Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, bahwa pada dasarnya itu kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena apa? Karena mereka mempunyai kebutuhan dasar. Sebagai contoh, misalnya putra murid bapak ibu ada yang tidak mau mengerjakan, kadang ada ya, kita menerangkan sampai dari A sampai Z, padahal sudah pakai metode yang bagus, tepuk-tepuk sampai permainan, tapi masih ada satu yang masih kurang bersemangat seperti itu. Nah, itu adalah bahwasanya murid itu berarti kan tidak mau melakukan kegiatan yang diberikan oleh gurunya. Nah, kita itu sebagai kontrol. Nah, kontrol di sini tentunya bahwa saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dibeli oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ini adalah miskonsepsi, berarti kesalahpahaman konsep tentang kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sebagai contoh apa? Misalnya kita berusaha, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Ini sebenarnya miskonsepsi yang perlu diluruskan dalam kegiatan disiplin positif. Karena itu hanya sebagai penguatan saja, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya seperti ini, ada anak tidak mengerjakan PR, nilainya kan jadinya adalah 0 ya, misalnya nilainya jelek. Nah, kamu sendiri, salah kamu sendiri, seperti itu. Berarti anak merasa bersalah. Kalau kamu tidak mau seperti itu, kamu berarti harusnya besok belajar lagi. Nah, sebenarnya kita ternyata dalam teori kontrol itu kita posisinya bukan seperti itu. Itu masih miskonsepsi. Padahal ya saya saja sampai sekarang masih baru tahu ternyata yang saya lakukan itu kan sebenarnya tujuannya untuk anak-anak ya. Tapi ternyata masih masih ada kesalahpahaman, makanya perlu kita luruskan. Kemudian bahwasanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru kan orang dewasa, tapi kita punya pemikiran dalam artian kamu harus seperti ini, harus seperti ini, kamu harus bisa, kamu nanti bisa. Nah, itu ternyata dalam teori disiplin positif itu masih termasuk miskonsepsi. Nah, intinya bahwa seakan-akan kita itu memaksa, padahal sebenarnya itu bagus ya. Itu banyak tujuan kita bagus, tapi dalam teori disiplin positif itu merupakan miskonsepsi yang perlu diluruskan. Nah, lalu apa sebenarnya disiplin positif itu? Nah, disiplin positif itu adalah strategi yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin sekolah. Ya. Jadi disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, akhirnya mereka memiliki motivasi secara intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang akhirnya berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka, seperti itu. Tetapi kalau motivasinya ekstrinsik,
ya biasanya mereka hanya menghindari ketidaknyamanan. Misalnya sebagai contoh apa? Aku nek orang ngejak PR kok daripada daripada dimarahi bu guru, saya lebih baik mau mengerjakan. Berarti kan bukan dari dirinya sendiri, tapi karena mencari nyaman. Nah, mencari kenyamanan itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, padahal seharusnya motivasinya dari motivasi intrinsik itu, dari dalam sendiri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Misalnya, kamu kalau nggak mengerjakan, kamu kalau nanti mengerjakan ya, saya kasih hadiah permen nanti pulang lebih awal. Itu ternyata miskonsepsi, karena itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam anak sendiri. Saya sendiri sampai sekarang pun pemahaman saya ya mau namanya penghargaan ya tidak apa-apa, tapi ternyata itu hal yang perlu diluruskan. Karena apa? Motivasi itu timbulnya dari luar. Oh, saya ingin mendapatkan sesuatu karena saya bukan menghargai diri saya, tetapi karena saya satu ingin hadiah, satu takut diberi hukuman seperti itu. Nah, sekarang tujuan kami menyampaikan ini agar kita bersama-sama belajar. Kita bersama-sama belajar bagaimana memunculkan motivasi intrinsik pada anak didik kita. Nah, di sini ada kata makna disiplin. Saya yakin bayangan kita, bayangan Bapak Ibu semua bahwa disiplin itu adalah yang pokoknya tata tertib, angkem, gitu ya, patuh. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu misalnya seperti ini, kalau kamu tidak mengerjakan berarti kamu nanti dapat hukuman. Ya, belum selesai, belum boleh istirahat. Seringnya kan seperti itu, termasuk saya sendiri seperti itu. Sebelum mengenal adanya ilmu tentang disiplin positif, dan ternyata karena disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan lagi tentang hukuman itu. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Padahal Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari menuliskan tentang disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Berarti kan dari dalam sendiri. Ya, dari dalam sendiri tidak muncul karena takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan, karena ingin mendapat hadiah seperti itu. Nah, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, konteksnya di sini adalah bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri itu. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, ini adalah makna dari disiplin disiplin positif seperti itu. Nah, disiplin positif ini
Tadi kan saya menjelaskan tentang adanya hukuman ya. Hukuman, kemudian penghargaan, ya, motivasi. Oke, di sini. Nah, motivasi. Nah, jadi ternyata ada beberapa motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diana Kusen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Padahal apa? Sebenarnya mereka sendiri yang mencari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri mereka. Ini motivasinya. Nah, yang kemudian ini ada yang kedua. Motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ingin dipuji, ingin mendapat hadiah, ingin bisa mendapat sertifikat yang banyak, seperti itu. Ingin mendapatkan uang yang banyak. Itu adalah perilaku yang motivasinya bukan dari dalam diri sendiri, karena adanya ini. Ya, ben kesahin. Oke, nah, yang terus ini kalau ini satu tingkat di atas masih mending. Tingkat yang kedua daripada tadi, aku Pak cari anaknya saja. Nah itu contoh perilaku yang motivasinya paling rendah seperti itu. Aku Pak kan sakit dan aman. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, aku ben ketok akeh mengerjakan tugas-tugas yang dari misalnya dari dinas atau tugas dari apa, biar dapat bintang 46. Biar bisa dapat uang. Nah, saya ingat ini. Saya pernah baca kerja itu ibadah. Rezeki itu apa? Nanti yang akan mengikuti. Kalau kita, ya itu sama juga, sama dengan siswa. Kalau siswa itu yang penting kalau siswa itu dari dalam nanti akan mengikuti sendiri hasilnya, karena siswa itu berproses. Mereka yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, ini motivasinya juga bersifat eksternal. Berarti saya juga salah Bu kemarin yang anak-anak mengerjakan ini nanti dapat hadiah rumah ya. Berarti saya juga mengakui sebelum ada teori ini, oh ternyata saya termasuknya motivasi etrinsik ya. Oh ternyata itu malah tidak berhasil termasuknya, masih tingkatannya masih nomor 2, dan mungkin ini kebanyakan kita juga seperti itu. Tapi tidak apa-apa, karena kita kan belajar ya. Kita juga bersyukur dengan adanya ini. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, seperti itu. Oke, yang ketiga, perilaku yang menjadikan motivasi itu yaitu yang tiga, ini yang tingkat tertinggi ini, high class, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya sudah berkomitmen terhadap diri saya bahwa saya misalnya saya sudah berkomitmen terhadap diri saya harus melakukan yang terbaik. Berarti dari dalam misalnya kalau ibu rumah tangga, mencuci piring, tidak dari dalam diri sendiri, bukan karena masih takut dimarahi suaminya. Itu kan berarti kan dari luar seperti itu. Tapi seperti berarti dari dalam diri sendiri itu adalah
motivasi yang intrinsik. Nah, motivasi inilah yang menjadikan segala kegiatan itu akan berjalan dengan baik. Karena apa? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, seperti itu. Kemudian, nah, ini adalah salah satunya. Oke, lanjut. Ini, coba, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji, apakah Anda akan tetap tepat waktu untuk mengajar murid-murid tersebut? Misalnya ini ya, bagaimana? Ini di sini, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Coba bulan tiga. Ya, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat Anda, tidak ada denda, tidak ada pemotongan, tidak ada, dan tidak ada atasan yang menguji, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid tersebut? Kalau saya akan tetap datang tepat waktu karena sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk mengajar mengajar siswa sesuai tepat waktu. Kita juga memberikan memberikan pelajaran disuruh untuk tepat waktu, tapi kalau gurunya tidak tepat waktu ya mungkin tidak bisa memberikan contoh yang baik. Tepuk tangan buat nah, seperti kalau menurut jenengan apa yang dilakukan Bu Lala ini termasuknya motivasi intrinsik ataukah motivasi ekstrinsik Bu Ada? Karena Bu Lala kan melakukannya, jadi misalnya di sekolah kita ya tidak ada aturan yang harusnya data tepat waktu dan tidak ada suatu teguran tidak dipuji sama kepala sekolahnya. Nah, Bu Lala tadi minta tetap akan datang tepat waktu. Kenapa dijawab? Kira-kira itu motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Kalau menurut saya itu motivasi intrinsik ya, karena kan berasal dari tanggung jawab secara pribadinya. Ya betul ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ada ya. Alhamdulillah yang di SD Kuripan Lokal berarti sudah bahwasanya disiplin itu yang motivasinya berasal dari diri sendiri. Jadi tugas kita itu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di murid kita, peserta didik kita. Ya. Nah, contohnya lagi, ini ada tadi tentang motivasi. Nah, sekarang ada hukuman dan penghargaan. Ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana? Setuju badan? Tidak setuju. Mengapa? Coba Bu. Karena bisa membuat anak itu malah menjadi down, Bu. Anak itu malu. Ya. Oke. Nah,
sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Ati. Hukuman. Mengapa? Karena tadi tidak konsentrasi pada pelajaran yang dilakukan Pak Seno. Ya, ternyata apa yang dilakukan Pak Seno pernah terjadi pada saya. Pada saat saya mempelajari ini, oh alah, ternyata padahal kan bagi saya sendiri, maksud saya kan tujuannya agar memberikan pelajaran pada anak-anak yang lain agar tidak seperti itu lagi. Tapi ternyata ini perlu diluruskan. Nah, bahwasanya kita kan kita tujuannya sebenarnya untuk mendisiplinkan, seperti itu kan sebenarnya. Tetapi itu yang perlu diluruskan, bahwa jangan memberi hukuman seperti itu. Nah, lanjut. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi seperti ini. Nah, tadi kan jadi sebenarnya di dalam motivasi, jadi di dalam disiplin positif ini ada motivasinya ekstrinsik apa intrinsik. Untuk mewujudkan disiplin itu kita langkahnya yaitu memunculkan motivasi intrinsik dari dalam, kemudian hukuman dan penghargaan itu harus kita hindari. Nah, selanjutnya lalu apa sebenarnya kudune bagaimana menjalankan disiplin positif itu? Nah, kita nanti akan mengenalkan tentang disiplin positif yang dinamakan restitusi. Saya juga tadinya bingung, Bu, restitusi ini apa? Kok yo ada saja sekarang. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam proses restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ini seperti ini. Ini adalah restitusi. Oke. Nah, ini juga contoh. Mencatat sekali sekali dalam buku kalimat saya tidak akan lambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nih, mencatat 100 kali. Karena kamu terlambat. Saya juga sering dulu gitu. Catat 20 kali. Tujuannya kan biar anak cepat bisa nulis ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan dulu itu. Ada hukuman. Iya, hukuman. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah Pak Tarjo. Monggo, Pak. Itu hukumanku. Oke, hukuman. Tapi mendidik juga. Iya. Untuk olahraga. Pas pelajaran olahraga. Iya. Nah, nanti nanti pas olahraga ya, itu mas tujuannya untuk mendisiplinkan ya. Iya, saya juga setuju itu. Bagus, karena biar anak-anak tidak tiru. Iya bukan? Iya, tidak apa-apa. Nah, tapi nanti saya akan mengenalkan tentang restitusi. Ya, restitusi. Nah ini, ternyata restitusi itu adalah pendekatan atau paradigma untuk menciptakan disiplin positif. Ya, tadi sudah. Nah, coba nanti di sini. Oke, restitusi. Oke, sudah. Nah, coba di sini.
Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang. Berarti saya selama ini salah bularan, tak suruh denda. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukannya lebih bersifat internal, yaitu upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai. Aku wes beda kok ora kaiki. Tujuan saya sudah itu bersifat, tapi ternyata di sini oh masih miskonsepsi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Namanya kita juga belum tahu. Ya tidak. Makanya sekarang kita diluruskan seperti itu. Nah, terus lagi. Restitusi itu bertujuannya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Contohnya lagi seperti ini. Ini, misalnya ada murid-murid yang apa namanya, yang tadi ya seperti tadi tidak mengerjakan PR contohnya. Nah, harusnya pembicaraan kita itu seperti bersifat tawaran bukan paksaan. Kamu itu harusnya mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti akan bu guru suruh tulis lagi atau sana di perpus. Bukan seperti itu. Bukan paksaan, tapi restitusinya seperti ini. Tidak apa-apa kok berbuat apa, tidak apa-apa tidak mengerjakan PR atau lupa. Itu manusiawi. Mau Pak guru-guru aja kadang lupa. Semua orang pasti pernah lupa. Malah dipancing seperti itu, Bu. Ya. Nah, kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nah, untuk jadi kan seperti ini. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Itu misalnya ya si Andi kenapa tidak mengerjakan PR? Lupa, Bu. Kalau saya jujur saja seringnya dulu ya langsung marah-marah. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa di mana kenapa tidak itu kok? Tidak mengerjakan, makanya bisa lagi mengerjakan. Nah, masih nanti teman. Nah, seperti itu. Tapi ternyata tujuan saya kan sebenarnya mendisiplinkan ya, tapi ternyata itu miskonsepsi, Bu. Harusnya apa? Andi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Iya, ketiduran. Kenapa ketiduran, Pak Andi? Lihat televisi. Oh, tidak apa-apa. Bu guru juga kalau lihat televisi juga ketiduran, malah TV-nya yang nonton. TV-nya yang nonton. Nah, besok lagi harusnya bagaimana, Pak Andi? Iya, seperti itu. Nah, Andi besok mau jadi apa? Iya, berarti udah jadi tadi harus bagaimana? Iya, seperti itu. Namanya apa? Restitusi itu seperti itu, ya. Jadi tidak langsung. Nah, tidak masalah. Bisa. Nah, itu tapi saya juga dulu sering, Bu. Makanya anak-anak jadi pada takut sama saya. Karena dari sini saya hanya seperti itu ya namanya disiplin positif. Padahal sebelum saya mengenal disiplin positif, iya. Kenapa? Sebelum saya mengenal disiplin positif, kesabaran saya setipis tisu. Dibagi 10 kataku. Dibagi 100 sudah zong, tapi itu ya manusiawi, siapa saja ya tidak apa-apa. Nah, tapi karena kita tujuannya apa namanya, semoga saja dengan nanti saya mengenalkan disiplin positif ini, Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Saya yakin walaupun Bapak Ibu ini di sini
mendengarkan dengan tekun, insya Allah akan dipraktekkan walaupun masih sekecil, tapi dari sekecil insya Allah menjadi lama-lama menjadi bukit seperti itu. Ya, seperti itu. Oh iya. Nah, yang namanya kita sebuah perubahan itu pasti akan menimbulkan kekacauan, pasti itu. Iya tidak. Nah, tapi sedikit demi sedikit nantinya tentunya kita mau tidak mau seperti itu, kita harus merasa nyaman dengan perubahan itu. Seperti ketika kita sakit hati itu, mau tidak mau harus menerima luka itu, berdamai. Seperti adanya perubahan ini, mungkin tadinya saya juga pertama kali, ini disiplin positif tidak bisa seperti ini. Tapi ternyata setelah saya berdamai, ternyata alhamdulillah ini pengalaman. Saya sudah mencoba menerapkan untuk anak saya sendiri segitiga restitusi itu. Kenapa kamu nggak mau berangkat? Ya walaupun kadang dalam hati pengennya makan anak itu. Saya mama pengen mama nggak mau berangkat, rewel. Tapi saya mencoba. Kenapa nggak mau berangkat? Diam. Ada yang nakal. Ibu juga gitu. Kalau ada yang nakal nggak mau berangkat nggak apa-apa. Nah, tapi kamu ingin menjadi anak pintar nggak? Seperti itu. Pingin nggak? Kalau nggak pingin, berarti besok lagi harusnya gimana? Nah, besok lagi berangkat lagi ya. Seperti itu ya, tapi kadang yang berhasil, kadang tidak, Bu. Minimal kita mencoba, insya Allah. Walaupun kadang ya gagal juga, Bu. Seperti itu ya, saya tidak akan menceritakan kegagalan. Insya Allah nanti kita belajar dari karena pengalaman kita sebenarnya itu kita yang belajar dari anak-anak, Bu. Bukan anaknya yang belajar dari kita. Belajar apa? Belajar lebih sabar. Betul, nggak tiga ini yang masih baru. Belajar lebih memahami anak. Kayak kok kerjaannya cuma latro aja. Sebelum saya kenal disiplin positif ini, kenapa kamu nggak mengajarkan berdiri sana? Berdiri seperti itu. Iya, di depan. Seperti itu. Tapi sekarang, kenapa kamu seperti itu? Nah, ya memang kelihatannya pertamanya ya lagu, lucu tuh lagu, betul. Tetapi insya Allah dicoba. Ya, saya yakin nanti suatu saat jenengan nanti mencoba, walaupun tidak besok. Saya yakin itu, Bu. Kapan tahunnya? Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan tentang disiplin positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.